akhir-akhir ini kan bukan nggak akhir-akhir ini juga sih, belakangan ini kan banyak sebutan fuckboy dan fuckgirl gitu kan. Pernah nggak? Bukan fuck girl. Oh iya, Okay. nggak cuman nanya gitu kan. Pernah nggak sih ketemu sama fuckboy di klub malam gitu? Kalau ditanya misalnya pernah ketemu, pasti pernah. Dan itu mungkin sering banget dan itu banyak banget karena kan sekarang banyak yang emang cowok pengen maunya doang gitu sih. Maunya doang, pengen minta. Ya gitu. Ya itulah pokoknya. Oke, kembali lagi di podcast tengah malam. Dengan seperti biasa, aku Opang. Malam ini bareng narasumber dari temen gitu kan. Cewek, biasanya kan cowok, nggak pernah ada cewek. Baru kali ini dapat narasumber cewek. Dari tadi dicengin. Malam ini bukan pengen sih, lagi ada bahasan tentang seputar ini ya. Dunia malam nightlife gitu kan. Bosen kemarin ngomong berat tentang politik, nggak politik juga sih yang waktu bareng Bagus itu. Terus terlalu banyak bahas percintaan, jadi kali ini hal yang lain biar lebih agak greget gitu kan. Dengan malam ini belum kenalan sih gitu. Jadi sekarang kenalan dulu. Dengan siapa nih? Gisel. Oke, dengan Gisel gitu kan. Dengan Mbak ya? Mbak. Jangan Mbak dong. Jangan Mbak. Ya udah Gisel. Kesannya tua banget gue ya. Jadi berasa muda banget sih. Oke, dari Gisel mau bahas tentang seputar dunia malam. Soalnya dengar-dengar Gisel ini juga pengennya itu dibahas tentang dunia malam menurut pengalamannya sendiri gitu kan. Tahu sih sebenarnya dunia malam itu gimana ya? Keras gitu kan. Keras, isinya have fun aja gitu kan, nggak ada yang terlalu berat untuk dipikirkan. Pokoknya menurut aku sih dunia malam tentang have fun aja deh, ya nggak sih? Tapi enak sih. Enaknya? Ya tergantung kita nyamannya. Kita kalau misalkan emang diri kita tuh nyantol yang ke situ, emang kita have fun di situ, kita nyaman. Kalau kita emang nggak nyaman ya nggak bisa kita ke situ gitu loh. Itu sesuai dengan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri dong, gimana untuk menjalaninya gitu loh. Okay. Kalau emang kamu sukanya ke dunia itu, ya terjun ke situ ya pasti kita nyaman, kita have fun, kita asik di situ. Gini, dunia malam itu ada apa aja sih? Ya apa ya kalau bilang? Nah. Aku nggak bisa bilangnya kalau kamu tanya kayak gitu. Terus? Itu kan misalnya kalau orang yang nggak suka dengan dunia malam, kamu tanya seperti itu, dia pasti jawabannya ya nggak ada bagus-bagus, yang ada enak-enaknya gitu loh. Tapi kalau kamu emang doyannya ke situ, terus kamu mainnya emang ke situ, kamu terjun ke situ, kamu cari hiburannya ke situ, mau kamu ngapain aja, mau kamu pusing, mau kamu cari hiburan, mau kamu apa ya buat pelampiasan atau kamu biasa emang setiap hari ke sana, ya kan emang ada yang kayak gitu. Ya pasti asik-asik aja sih. Soalnya gini ya, kalau menurutku dunia malam ini nggak jauh-jauh dari klub gitu kan, terus dugem dan minum alkohol. Nah, jadi mungkin selain dugem gitu kan, kegiatan dunia malam itu ada apa aja sih? Sebenarnya banyak sih. Mungkin yang kebanyakan orang yang berpikiran tuh cuma ada minum atau gimana. Tapi di sana itu banyak kita kenalnya ada seks bebas termasuk ya, terus kita harus jatuh ke narkoba mungkin atau minum-minuman keras beralkohol gitu kan. Ya kita harus siap mental banget gitu loh buat kesana. Jadi kalau misalkan orang yang emang nggak tahu apa-apa dan dia itu maksudnya bukan gimana ya, dia bukan orang yang nakal mungkin ya, tapi nggak bisa mungkin ya. Kamu harus benar-benar siap-siap mental, terus benar harus mungkin banyak bulian sana sini, banyak orang ngatain kita gini, tapi belum tentu
yang mereka omongin kita tuh juga kayak gitu loh. Misal mungkin nggak seorang yang mau terjun ke dunia malam itu tapi dia nggak sampai narkoba lah atau sampai seks bebas. Ya itu tergantung kita ya sendiri ya. Kitanya yang mau gitu apa emang keterpaksaan. Tapi kalau aku bilang keterpaksaan itu nggak ada gitu loh, karena nggak mungkin dong kita kerja tapi dipaksa, ya nggak sih. Jadi itu tergantung kita mau apa enggaknya gitu. Mau apa enggaknya. Tapi memang kan ada yang tempat kerja yang diharuskan seperti itu. Tapi kalau emang kamu nggak bisa seperti itu ya kamu jangan kerja di situ, cari tempat kerja yang lain, kan masih banyak Tempat kerja yang mengharuskan seperti itu. Kayak contohnya narkoba, seks bebas. Ada gitu. Ya, kalau ada seks dong. bebas ada sih mungkin. Kalau Ya pasti narkoba, ada kalau dong. narkoba, Kan nggak pengkhianat guys. ternyata ada. Baru tahu gitu. Kebanyakan sih kalau aku bilang sih berapa persennya mungkin 70%-nya ke sana. 70% pasti mengarah ke sana. Iya. Dan mungkin gini deh, ngomongin klub aja nih, atau dugem atau lain yang berhubungan dengan klub. Sering gak sih dugem atau masuk ke klub malam? Ya sering. Tujuannya untuk have fun atau memang? Aku untuk have fun sih, karena aku mungkin butuh hiburanku ke sana, karena aku emang kalau aku kan emang suka gitu loh. Aku emang suka banget ke sana. Menurut aku ya aku happy kalau di sana. Ada waktu-waktu tertentu nggak buat mungkin lagi pengen dugem atau apa atau? Iya sih. Every time. Enggak sih kalau every Nggak time. ya? Mungkin kalau aku emang lagi pengen gitu ya aku kesana gitu. Bener rasa apa yang dari aku aja sih. Pokoknya kalau pengen ya udah, atau mungkin di situasi lain galau atau lagi banyak beban pikiran. Kalau misalkan kalau dibilang galau mungkin iya sih aku menuju ke sana, ke arah yang ke sana, karena gimana ya kayak biar lepas gitu loh. Aku bisa lepasnya tuh ke sana kalau aku sendiri pribadi gitu bilang. Soalnya punya temen juga kebanyakan mereka kalau galau atau lagi berantem sama cowoknya atau sama ceweknya, kenapa sih harus lari ke tempat seperti itu gitu loh? Sebenarnya nggak harus, itu tergantung kitanya sendiri. Lah menurutmu gimana ya, apa kalau misalkan kamu gimana, aku gimana, kan orang tuh beda-beda. Tergantung kepribadian ya. Kamu nyamannya di mana gitu. Kalau aku emang kebanyakan temen aku sana semua sih arahnya. Ya asik aja sih, bagi aku asik aja sih. Nah, di dalam klub malam itu pernah nggak kejadian hal yang mungkin kita hindarin atau yang nggak kita sangka gitu? Banyak banget kali. Contoh. Misalnya kamu mabuk nih ya, kamu nggak tahu dong. Misal kamu mabuk kan udah nggak sadar ya. Kita apa mau diapain, kita dibawa siapa, nanti kan nggak sadar gitu. Tapi usahain ya sesadar-sadarnya kamu, semabuk-mabuknya kamu atau gimana, jangan sampai lah terjadi. Kita harus bisa jaga badan diri kita sendiri gitu. Nah jadi di sini itu ada edukasinya juga gitu loh, nggak terlalu. Kalau kamu nggak bisa selalu jurus. jaga badan kamu sendiri ya, itu pasti bisa Ke bawah. Iyalah. Ke bawah atau dibungkus. Dibungkus nih. Kayak nasi aja. Kan kata-kata dunia malam atau mungkin pernah sering dengar juga gitu loh, kata-kata dibungkus itu ternyata cewek itu dibawa gitu sama si cowok. Sebelumnya malah mereka nggak kenal atau mungkin yang udah kenal gitu kan. Kalau bahasanya sih gini, kenalan, ngajak minum, mabukin, bungkus. Bungkus kan selalu mesti cewek gini ya yang dibungkus. Ya, tapi sekarang beda tahu. Si Bedanya? ceweknya juga kebanyakan ada yang kayak gitu sekarang, mulai sekarang ya. Kalau aku lihat sih nggak cuman cowok aja gitu loh. Tapi si cewek juga ada yang gatel kayak gitu. Si cewek ngebungkus. Iya, bahkan ada loh. Ada sekarang ya cewek ngebungkus ya. Iyalah, Ada sekarang zaman sekarang guys, nggak mungkin dong. Mau Cowok dong. terus yang disalahin ya nggak sih? Mau dong dibungkus. Gak bercanda. Jadi sekarang nggak selalu cowok yang ngebungkus, cewek juga ternyata ngebungkus. Baru tahu sih. Iya, itu menurut pengalaman aku ngelihat
teman-teman aku sih, karena temen aku pernah ada yang kayak gitu. Gisel pernah? Enggak. Oh, enggak. Jangan dong. Kenapa jangan? Enggak. Keenakan dong cowoknya. Jadi setiap pemikiran orang pasti beda-beda gitu loh. Nggak ngerti juga apa sih yang dipikirin cewek, kenapa mau ngebungkus, atau mungkin memang ya Kamu sendiri nggak pernah ya ke dunia malam? pernah, cuman nggak sesering itu dan nggak terjun terlalu dalam gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak tahu. Banyak pengalaman yang bisa didapat dari dunia malam itu sendiri. Iya, ada juga. Tergantung siap mental yang kamu gimana. Bener-bener harus kuat banget. Kalau nggak kuat, ya pasti kamu anjlok. Pikirannya kemana-mana nih. Nah, akhir-akhir ini kan akhir-akhir ini juga sih, belakangan ini kan banyak sebutan fuckboy dan fuckgirl gitu kan. Pernah nggak? Bukan fuckgirl. Oh iya, okay. nggak cuma nanya gitu kan. Pernah nggak sih ketemu sama fuckboy di klub malam gitu? Kalau ditanya misalnya pernah ketemu, pasti pernah. Dan itu mungkin sering banget dan itu banyak banget, karena kan sekarang banyak yang emang cowok pengen maunya doang gitu sih. Maunya doang, pengen minta. Ya gitu. Ya itulah pokoknya. Itu kan tadi pertanyaannya kan pernah nggak ketemu sama fuckboy. Nah, kalau sekarang pernah nggak dapat fuckboy? Aku sendiri sih pernah, jujur aja pernah. Dapat atau didapetin? Dapat. Berarti niat nyari fuckboy. Ya itu aku emang ya sih, nggak nyari apa ya? Emang keberuntungan. Ya apa? Aku kecantol aja ya, emang namanya orang udah setengah sadar. Gimana sih orang setengah sadar itu? Nggak ngerti. Ya gitu lah gitu. Yeah. Terus dapet doang, cuman kenal doang atau? Ya jadi gini loh, kita kenalan, kita itu di klub malam gitu ya? Iya di klub, terus kita kenalan dari meja ke meja, kita gabung akhirnya. Terus kita udah agak kuat nih, miring-miring nih, takut kan kenapa-napa nanti di jalan. Terus pasti dia tuh minta antar pulang. Kalau kita udah kecantol di situ, udah mulai gandeng-gandengan tuh. Akhirnya kecantol deh, terus kita bawa pulang. Ya gitu. Terus akhirnya ya udah, setelah itu tuh ya udah, biasanya kan kalau orang kayak gitu kan mungkin ke arah yang deket, kita deket, mulai cecetan. Itu enggak. Terus? Cuma ya udah satu malam aja gitu deh maksudnya. One night stand. Cuman satu malam, setelah itu udah nggak ya, pernah terus, kenal atau? Setelah itu mungkin selang hari kemudian dia mungkin mabuk tapi bukan sama aku. Oh berarti di hari kemudian ketemu lagi di? Enggak, kita nggak ketemu. Kita ya nggak chat-chatan juga sih, tapi dia waktu itu dia mabuk, dia chat aku lagi, ya aku sadar, ya akunya nggak mau dong, gitu loh, kayak gitulah. Itu namanya fuckboy. Jadi cuma butuh waktu pengen aja. Kalau nggak pengen ya udah Wang. Tapi kan nggak semua fuckboy kayak gitu. Mungkin ada yang fuckboy cuman pengen dapat enaknya doang. Kan ada juga fuckboy yang sedikit bermodal gitu loh. Ya itu kalau kamu mungkin minta dirupiahkan, karena kan ada cewek yang kayak gitu. Misalnya kan jual beli. Jual beli apa nih? Itu tuh loh. Iya, itu. Tapi kan gini, yang sampai ke berlanjutan gitu, pernah dapat nggak? Pernah, dan itu kita harus lihat cowoknya dulu dong. Cowok itu modal nggak sih? Kalau emang kita cuman butuh badannya doang, ya buat apa gitu? Toh kita yang rugi sendiri gitu loh. Kalau emang kita sama-sama cari enaknya, ya oke gitu kan. Tapi aku nggak kayak gitu. Mungkin kebanyakan ada cewek yang seperti itu. Terus biar gimana ya? Masa ngomongnya memanfaatkan gitu ya? Ada. Gitu. Jadi ada loh yang terang-terangan gitu. Aku lagi pengen nih gitu. Kamu di mana? Kayak gitu. Ada sih yang ngechat aku kayak gitu. Ini apaan sih? Aku kalau udah sadar kayak gitu. Tapi ada pun cewek yang emang kalau emang cewek itu gatel pasti ngerespon deh. Percaya.
misal ketemu fuckboy tapi nggak selalu menuhin apa kemauan dari si fuckboy ini gitu. Kita cuman memanfaatkan dari mungkin diajak keluar atau dibeliin ini itu gitu. Tergantung cewek. Oke. Tapi pernah nggak Apa? kayak gitu? Aku enggak sih. Enggak. Kalau misalkan aku kayak gitu ya sama cowok aku sendiri gitu. Sekarang gini aja lah. Apa ya? Kalau aku bilang bingung juga sih aku jelasinnya, soalnya aku nggak kayak gitu. Aku jadi nggak bisa jelasin. Cuman emang teman-teman aku ada yang kayak gitu. Bahkan kalau misalkan enak ya lanjut. Jadi kalau setiap dia mau, yang cewek juga mau. Emang karena keenakan gitu. Karena ceweknya sendiri juga kadang itu nyari enaknya gitu loh. Nggak, aku kok tadi itu ke distract dari punya cowok berarti. Siapa? Gisel. Waktu itu Sekarang? aku nggak mau cowok, karena sekarang cowok kebanyakan fuckboy ya. Itu dari situ aku tahu. Jadi kalau kenal cowok yang terjun di dunia malam pasti kayak gitu. Kalau aku, menurut aku sih kayak gitu sekarang, mulai sekarang ya. Tapi kan nggak semua gitu. Ya emang nggak semua, tapi sekarang kebaca lah. Aku sampai bisa baca chat atau kenal cowok dari omongan kamu, gimana kamu, terus kebacain cowok ini kayak gini gini, udah aku baca semuanya. Kalau aku Kayaknya kamu nggak tahu apa-apa deh. Kamu jarang deket sama cowok ya? Cewek ya? yang kalau cowok nggak dekat gitu, nggak pernah dekat. Aduh, Aku fuckboy nggak sih? Kalau menurut Gisel? nggak sih. Kayaknya kamu baik deh. Kayaknya dasnya gede. Emang kamu pengen jadi fuckboy? Nggak. Terus? Nggak pengen, cuma nanya aja gitu kan. Menurut pandangan orang gitu kan, apalagi yang mungkin baru pertama kali lihat gitu, gimana sih gitu. Karena nggak jadi 50-50, ada yang bilang doyan main cewek, ada yang bilang emang nggak. Kayak apa sih, kesenangan semalam atau kesenangan semata doang sih. Karena kita pas nggak sadar, dan kita kan emang di situ nyari have fun. Ya udahlah, kena dong kamu. Gini, kalau misal waktu lagi main ke klub malam ini, mesti sendiri atau bareng teman? Bareng temen-temen dong. Kalau aku sendirian, aku jujur aja pernah aku sendiri karena nggak ada temen aku, dan aku tuh lagi pusing banget. Aku pernah sendirian, itu banyak banget yang godain aku sampai aku minta tolong waiters buat jagain aku. Tapi di dalam ada yang kenal nggak? Ada dong. Untung ada. Ada aku kenal. Jadi ya untungnya ya, tapi ada loh yang jadi waiters bilang itu pengen kenal tuh, pengen. Aku nggak mau, pengen sendiri aja gitu. Banyak banget. Justru kalau kamu sendiri tuh bahaya. Mendingan kamu sama temen, dan temen itu jangan sampai cewek-cewek doang. Ada cowoknya lah biar bisa jagain kamu gitu. Karena kebanyakan sekarang yang namanya fuckboy itu tadi kadang kan langsung minta kenalan gitu, langsung ke meja kamu kayak orang sok kenal gitu. Iya gini. Nah, waktu itu kan pernah nih. Aku lagi ke klub malam gitu kan bareng teman sama teman-teman. Sering gitu juga lihat mungkin meja lain atau bahkan teman sendiri juga pernah kayak gitu. Dia tuh datengin gitu loh meja lain dan ngasih minum. Ngasih minum buat nawarin ke cewek. minuman bareng kayak minum bareng gitu kan. Iya. Nah, itu menurut cewek apa sih yang dirasain, atau ilfil atau gimana, atau lihat seneng? dulu, pasti cewek tuh lihat dulu, ih ganteng gak ya, gitu. Berarti pertama yang dilihat mantep nih. Ya udah kenalan. Okay. Kalau misalkan jelek terus jijong banget gitu, kayak jablay banget, ih apa sih, mesti marah-marah tuh. Ih, kalau cewek aku, teman-teman aku sih gitu, termasuk aku dong. jadi pertama yang dilihat ini apa namanya, penampilan. Iya dong. Terus tampang. Iya. Terus setelah itu kalau tampang oke, penampilan oke, ya udah itu doang berarti. It's okay, no problem. Kalau aku misal aku nih. Jadi cewek itu jangan terlalu welcome sama cowok, terkesan kelihatan murahan gitu. Kamu boleh terjun ke dunia malam, tapi jangan sampai kelihatan murahan gitu dong. Selain misal kita kalau ke dunia malam, ke klub nih ya, lagi dugem kan yang dicari cuman have fun doang. Mungkin ada nggak sih yang dicari selain have fun, atau mungkin kerja atau Kalau menghasilkan uang? Kerja ya iya dong, pasti ada, pasti banyak. Aku pun kayak gitu. Dan di situ
kita banyak kenal cowok, bermacam-macam cowok, yang tua, yang muda, atau suami orang mungkin. Kalau suami orang kan mungkin cari hiburan kan ya, nggak mungkin yang lain. Ya udah kayak gitu doang sih aku bilang. Kalau dari segi umur, pernah dapat cowok fuckboy lah ya, fuckboy yang dari paling muda berapa, paling tua? Paling muda aku dapat seumuran aku pernah. Umur berapa sih Gisel? Aku umur 21 guys. Gisel masih umur 21. Berarti umur 21 pernah nggak nemuin orang yang kayaknya masih anak-anak banget gitu di klub malam? Pernah, dan kebanyakan anak-anak yang seumuran aku atau mungkin di bawah aku, mungkin ada ya, pernah aku juga dapetnya. Itu apa lebih greget banget gitu loh. Dianya ke aku kayak gatel banget gitu. Dan ya apa ya namanya, anak masih muda pasti lagi gatel-gatelnya kayak gitu sama cewek dong, ya enggak? Tapi kalau ganteng it's okay. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau aku dari aku sendiri ya. Soalnya janganlah jadi cewek yang murah. Jadi cewek itu yang jual mahal sedikit. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman ya, bukan buat aku. Tips buat cowok gitu kan, yang pengen kenalan sama cewek di tempat klub malam. Kalau aku bilang, kalau kebanyakan cewek jangan, kalau mau kenal sama cewek gitu ya, kamu jangan terlalu gatel sama cewek. Kamu kayak cool gitu loh. Oke. Apa sok cool, jual mahal gitu. Itu pasti nanti cewek yang bakal greget sama kamu. Kalau kamunya genit, kamunya gatel, pasti ceweknya ilfil. Oke, jadi gini. Gimana sih cara biar cewek gitu kan datang ke meja kita, meja cowok-cowok gini. Misal aku datang ke klub malam sama teman-teman cowok nih. Itu gimana sih tipsnya, gimana biar cewek itu mau datang ke meja kita gitu loh. Pengen kenal sama kita atau pengen join di meja kita, itu ada nggak? Kalau dari aku, misalnya kita lihat meja sana loh. Itu golongan cowok tuh, ih keren banget sih, kok asik gitu. Dan kerennya itu dari penampilan. Iya, dari penampilan, terus gaya kamu, terus ya apa ya, ih anak itu kok asik banget sih gitu loh. Gak diem aja kan, kalau diem aja ya ih gak asik lah. Gak diem aja itu dalam kayak misal kamu cuma minum doang ngeliatin gitu. Oh, kamu tuh asik banget lah di meja tuh, asik banget, have fun gitu. Pasti kita tertarik buat minta kenalan dong. Bagi cewek-cewek yang gatel mungkin ya, pasti kita kenalan yuk, kita jalan-jalan ke sana, pasti ngajakin ke situ deh. Auto datang ke situ, pasti kenalan, terus ngajak minum bareng, akhirnya kita kenal, terus kita asik bareng, have fun bareng. Siapa tahu next bisa berangkat ya, bareng. Bisa kita pasti kan banyak dapat kenalan dari situ kan. Banyak kenalan, dapat cowok dari situ. Nah, kayak gitu caranya kebanyakan itu. Cewek cowoknya kebanyakan kayak gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak gitu kan yang pengen diomongin tentang seputar dunia malam ini, nightlife ini. Cuman kayaknya kalau dijadiin satu bakalan panjang banget gitu kan. Iyalah. Jadi buat kayaknya nggak kita kan dari tadi ngomong apa ya, gelapnya ya gitu kan. Ya. Tapi kan di balik gelap pasti ada terang gitu. Jadi mungkin di next episode gitu kita bakal bahas terangnya terangnya dari dunia malam seputar nightlife. Sisi positif dari dunia malam. Gitu jadi kan, apa sih kamu ke dunia malam tujuannya gimana gitu. Pasti kan ada tujuannya sendiri. Nggak selalu jelek gitu kan. Iya, nggak selalu buruk gitu. Jadi oke, mungkin video ini cukup sampai sini. Ditunggu aja ya next episode-nya tetap bareng Gisel ya. Ketemu aku lagi dong. Ketemu lagi nanti bareng Gisel. Di next episode kita bakal bahas tentang terangnya, sisi positifnya dunia malam. Dan aku pamit. Dadah Dadah semuanya.